Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan stambuk A1L1200054. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, konsep demokrasi secara etimologis. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yakni demos dan kretein. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS berpendapat pada tahun 1995 mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 pilar atau sokoguru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Yang kedua itu 3 tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual. Seperti yang dikemukakan oleh Carlos Alberto Torrens pada tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni yang pertama, Classical Aristotelian Theory, yang kedua, Medieval Theory, yang ketiga, Contemporary Doctrine. Poin yang ketiga itu pemikiran tentang demokrasi Indonesia sebagai negara demokrasi. Demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik pada tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa-desa atau demokrat merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni yang pertama, cita-cita rapat, yang kedua, cita-cita masa protes, dan yang ketiga, cita-cita tolong-menolong. Selanjutnya itu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ada 3 paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar kepemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Yang pertama itu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis berikut. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Ada 2 anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasa tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Yang kedua itu sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau Tauhid. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupannya, kehormatannya, hak-haknya, dan kebebasannya yang dengan kebebasan pribadinya itu, manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama, menurut Latif pada tahun 2011. Sejarah nilai-nilai demokratis secara pancaran prinsip-prinsip tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu sumber nilai yang berasal dari barat.
Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberi pandangannya, misalnya Budiarjo pada tahun 2008, menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama masa Republik Indonesia I pada tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik Indonesia II pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga itu masa Republik Indonesia III pada tahun 1965 sampai 1968, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Yang keempat atau yang terakhir adalah masa Republik Indonesia IV pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III. Selanjutnya itu mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Ada beberapa pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama itu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksud esensinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu demokrasi dengan kecerdasan. Menurut esensinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaninya, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga itu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Menurut esensinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, seperti DPR atau DPD dan DPRD. Yang keempat itu demokrasi dengan rule of law yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Selanjutnya itu kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan semerabutan atau anarki. Yang selanjutnya itu kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau illegal interest seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusnahan, dan kerusakan. Yang kelima yaitu demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Menurut esensinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance. Yang keenam itu demokrasi dengan hak asasi manusia. Menurut esensinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan hanya menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Maksud esensinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki diberlakunya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.
Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan considerans atau dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Yang kedelapan itu demokrasi dengan otonomi daerah. Menurut esensinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil, yang ditafsirkan daerah otonom 1 dan daerah otonom 2. Dengan peraturan pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Selanjutnya itu yang ke-9, yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Menurut esensinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya sosial otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, jika dipertanyakan, where is the beef? Nah, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk itu sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Tentu saja semua berharap bahwa praktiknya akan seindah konsep dan normanya. Namun dalam kenyataan seringkali terjadi kesenjangan dan bahkan penyimpangan yang cukup jauh. Jika kenyataannya yang demikian, yang terpenting harus diketahui adalah faktor penyebabnya sehingga kita dapat menanggulanginya dengan tepat. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Maka seharusnya dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menciptakan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan, yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum, dan yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Itulah penjelasan saya mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.